Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita melaksanakan dialog tren politik di fase pandemi. Pembicara pertama oleh Dr. Firdaus lebih menekankan pada ujung daripada pilkada, mau normal maupun tidak normal, mendapatkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah yang dimaksudkan adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral untuk memecahkan persoalan-persoalan publik. Mereka mampu mengurangi penderitaan publik dari wabah pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian kesiapan infrastruktur, karena dana terbatas akibat dana COVID pandemik ini menelan cukup besar, sehingga semua anggaran kita itu diarahkan ke pandemi COVID-19. Jadi tawarannya adalah harus penyelenggara harus aman, karena kemarin Pilpres saja banyak penyelenggara yang sakit bahkan meninggal. Lalu apalagi kita melakukan pilkada di tengah musibah wabah COVID pandemik ini, maka di situ perlu kesiapan seluruh, baik itu kesiapan pemerintah, penyelenggara, bahkan kesiapan masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Terus yang kedua oleh Dr. Deddy Kurniasyah itu menawarkan bahwa ada 3 resiko yang akan hadir ketika pilkada di masa pandemik ini. Yang pertama adalah resiko kesehatan, itu cukup resisten sekali. Lalu kemudian resiko keadilan atau demokrasi, dan resiko di mana pemilihan harus tetap dilaksanakan karena ini persoalan regenerasi politik. Itu tawarannya, sehingga membutuhkan sebuah kerjasama di mana beliau mengutip pengalaman pilkada di Korea Selatan. Itu di tengah pandemi mereka juga melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan itu memberikan hasil yang cukup baik. Selanjutnya Australia juga melaksanakan pilkada di tengah wabah pandemik, dan itu mampu mereka melakukan dengan cara mereka, budaya mereka, sehingga mereka bisa tetap mampu mewujudkan kepala daerah di tengah wabah COVID pandemik ini. Pembicara yang ketiga yaitu Pak Dr. Nasaruddin Umar melihatnya dari sisi hukum, dari sisi regulasi, bahwa idealnya jangan dipaksakan pelaksanaan pilkada di tengah wabah pandemik untuk mendapatkan kualitas demokrasi yang tinggi. Karena ketika kita tidak lakukan, kita bisa tunda sedikit, maka ada kesiapan publik, kesiapan incumbent, kesiapan pendatang baru untuk mencalonkan diri, sehingga kita mendapatkan kualitas demokrasi yang tinggi dan partisipan politik juga bisa tinggi. Nah, kemudian dari Pak Irfan Mawardi, salah satu penulis buku Oligarki Politik, justru beliau menawarkan bahwa di tengah pilkada di tengah wabah pandemik ini, transaksi keuangan itu tinggi, di mana sekarang ini masyarakat dalam kondisi tercekam, sangat menderita. Lalu ini bisa dimanfaatkan oleh pemain politik untuk transaksi keuangan, sehingga money politik di tengah wabah COVID pandemik ini itu akan cukup tinggi dimanfaatkan oleh pemain-pemain politik. Nah, saya kira dari ketiga narasumber ini memberikan cara pandang kepada kita, yang ujungnya bagaimana kalau ditunda
margin errornya seperti apa, kalau tidak ditunda margin errornya seperti apa. Tapi kita ambil jalan tengah, kita tetap laksanakan pilkada dengan prosedur kesehatan. Lalu kemudian kita latih, kita buat simulasi dengan sebanyak-banyaknya kepada publik, sehingga dengan bantuan sains dan teknologi, sehingga mungkin menggunakan Zoom dan lain sebagainya, menggunakan apalah fasilitas yang banyak ini sebagai metode untuk memilih di masa pandemik ini, supaya kita punya alat, kita punya panduan, kita punya cara bahwa kita ternyata bisa melakukan pilkada di tengah wabah pandemik. Ini saya kira gambaran hasil dialog kami dari jam 13.00 sampai dengan 15.00. Cukup panjang dan perdebatan antara pro kontra, antara dilaksanakan pilkada atau dimundurkan. Dan ini memiliki cara pandang yang beda-beda, sehingga memberikan sebuah inspirasi bahwa kita memang perlu musyawarah untuk mendapatkan mufakat, sehingga itu yang menjadi pilihan kebijakan yang tingkat resikonya sangat kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.